Pernah nggak sih kalian merasa kalau hidup gitu-gitu aja? Kerja atau sekolah, pulang, main HP, scrolling, tidur, dan besoknya diulangi lagi. Kalau kata internet, hidup yang membosankan mungkin karena kita kehilangan tujuan. Bicara tentang tujuan, setelah ada sosial media, semua tujuan dan pencapaian kelihatannya harus wah. 17 tahun udah jadi CEO, 25 tahun udah punya 1M, dan akhirnya susah banget untuk merasa bangga atas pencapaian diri sendiri. And in the end of the day, rasanya mending untuk hidup gitu-gitu aja. Kita tidak mau lagi mencoba hal baru. Karena itu, gimana kalau minggu ini, instead of mencoba membanggakan dunia, kita latihan untuk membuat diri kita bangga. Kita bisa mulai membuat diri kita waktu kecil bangga dengan diri kita sekarang. Nah, jadi coba cari tahu dulu, apa sih hal yang dari dulu pengen banget bisa kita lakukan atau pengen kita coba, tapi belum kesampaian sampai sekarang. By the way, nama aku Pena, hopefully aku bisa jadi teman kalian berkembang melalui eksplorasi diri. So, ini adalah pertama kalinya aku punya Rubik setelah umur 25. Tapi aku pernah dipinjemin Rubik oleh abangku, itu pun hanya beberapa jam. Karena toh aku juga nggak bisa mainnya. Karena saat itu aku nggak bisa menyelesaikannya, aku jadi merasa mungkin Rubik hanya mainan untuk orang-orang pintar. It's really hard to understand. Feel-nya kayak smooth gitu. Aku bahkan nggak berani untuk muter-muternya karena takut aku nggak bisa nyelesain lagi. Seingatku waktu itu aku masih SD, nggak ada internet untuk tempat belajar dan aku cuma punya selembar rumus. Turns out aku nggak bisa nyelesain Rubiknya dan sampai sekarang Rubik ini masih seperti misteri untukku. Syukurnya saat ini udah banyak sumber belajar, jadi nggak ada lagi alasan untuk aku nggak bisa menyelesaikan Rubik ini. Akhirnya aku bisa menyelesaikan putih. Yang menarik dari setiap kali belajar hal baru adalah kerendahan hati untuk menjadi pemula. Itu artinya nggak apa-apa terlihat bodoh dan merasa nggak tahu apa-apa. Menyelesaikan yang kedua. Aku nonton banyak banget video tentang Rubik dan entah berapa kali aku mengulang-ulang video ini. Dan percayalah, waktu rasanya cepet banget berlalu. Jangankan scrolling sosial media, kadang makan aja bisa lupa. 1 jam 10 menit. Akhirnya selesai juga. Aku harap ini normal ya. Belum ada 1 jam sejak terakhir aku menyelesaikan Rubik ini. Dan aku lupa. Bahkan tahap pertamanya aku lupa. Hai, ini hari ketiga. Kemarin aku udah berhasil mengerjakan ini selama 6 menit. Tapi setelah layer kedua, aku memang masih ngecek algoritmanya. Aku masih ngecek rumus karena aku belum hafal. Aku mencoba memperlakukan eksplorasi ini seserius mungkin dengan target mengerjakan Rubik ini di bawah waktu 2 menit. Hari ini aku udah belajar dengan Rubik sekitar 2 jam. That's why aku akan coba untuk main Rubik tanpa buku catatan. Aku biasanya masih lupa-lupa di the corner dan juga kadang kebalik dengan yellow corner. Aku akan hitung berapa lama aku menyelesaikan satu Rubik. Hal lain yang aku sadari ketika kita belajar hal baru adalah kita nggak akan luput dari membuat kesalahan. Jangan blank kan? Udah, ada kesini. Berarti ini yang corner. Aku cukup bingung kenapa waktu sekolah kita diajari untuk membuat kesalahan sekecil mungkin. Padahal dari kesalahanlah kita belajar banyak hal. I messed up. I think I messed up. Sering banget aku tiba-tiba lupa aku udah sampai mana, aku udah muter berapa kali, dan akhirnya semua berantakan lagi. Tapi in the end, karena kesalahan-kesalahan itu, aku jadi belajar lebih cepat dan aku lebih mudah ingat. Finally, 5 menit. Oh my god, is it good or not? I don't know. Aku baru tahu kalau cara yang aku kerjain selama beberapa hari ini, apa yang udah aku inget beberapa hari ini adalah cara newbie-nya, cara pemulanya. That's why waktu yang aku gunakan untuk menyelesaikannya itu masih lama banget. Good morning. Hari ini udah jam 6:07 dan aku sebenarnya harus siap-siap karena aku mau berangkat.
Tapi aku mau make sure apa yang kita pelajarin kemarin, apa yang aku udah hafal kemarin, belum lupa. Karena eksplorasi ini aku jadi tahu kalau main Rubik itu nggak sekedar hobi, melainkan juga cabang olahraga otak yang menantang fokus, strategi, dan juga kecepatan berpikir. Di kompetisi resmi, banyak orang yang bahkan bisa menyelesaikan Rubik kurang dari 5 detik. Can you imagine that? Berapa menit? Kayaknya aku udah hafal, cuma butuh lebih cepat aja. Ternyata banyak hal yang bisa diimprove dari bermain Rubik. Mulai dari perencanaan sebelum ngerjain, efisiensi gerakan, sampai menjaga emosi dan mental di bawah tekanan waktu. Dan perlu banyak waktu untuk belajar itu semua. Belajar hal baru juga berarti kita punya topik baru ketika ngobrol dengan teman. Aku ngaca-ngaca aja suka, kan kayak udah kayak gini-gini. Di sini aku juga belajar, setiap acakan Rubik pasti punya solusi. Kita hanya perlu membereskannya satu persatu. Ih, cepet banget. Udah berapa menit? Belum tahu, aku cek. Aku masih shock. Look at this. 1 menit 54. Jujur aku sebenarnya sangat tidak suka dengan konsep cepet-cepet kayak gini. It make me feel so nervous. Orange ini, oke. Karena eksplorasi ini aku jadi percaya, ketika kita punya tujuan, hidup gak pernah lagi membosankan. Karena banyak hal yang bisa dipelajari, bahkan dari hal yang gak pernah kepikiran sebelumnya. Aku gak akan mengcompare diriku dengan siapapun, kecuali Ivana di hari pertama kemarin, yang bahkan gak percaya dia bisa menyelesaikan sebuah Rubik. Percayalah, Pena yang kegirangan ini adalah anak kecil itu. Pena kecil yang berharap bisa tahu cara bermain Rubik. Dan aku yakin dia akan bangga kalau tahu kita udah bisa bermain Rubik. So much better than yesterday, right? Let's do it. Oh.